Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Henny Jacobs. Kali ini dengan materi menilai perkembangan anak selama belajar di rumah. Bagaimana menilai perkembangan anak selama belajar di rumah? Sebelum kita melakukan penilaian, kita harus tahu dulu apa itu penilaian. Penilaian pada PAUD, pendidikan anak usia dini, merupakan proses pengukuran terhadap hasil kegiatan belajar anak yang dilakukan berdasarkan fakta yang sesungguhnya atau otentik. Penilaian bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi, sikap, yaitu spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Jadi kita tidak bisa mengukur atau melakukan penilaian kalau tidak ada bukti-bukti otentik, tidak ada data-data yang bisa mendukung penilaian kita. Oleh sebab itu kita butuh data. Dari mana kita memperoleh data, itulah yang harus kita ketahui. Ya, yang akan kita nilai adalah 6 aspek perkembangan. Nilai agama dan moral, sosial emosional, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan seni. Lalu, bagaimana pengalaman Bapak Ibu atau teman-teman semua saat melakukan penilaian? Pasti banyak suka dukanya ya. Oke, direnungkan, kemudian kita pahami bersama bagaimana penilaian di masa pandemi ini. Mengapa perlu melakukan penilaian? Penilaian perlu karena untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan belajar anak, agar guru dapat merancang program pembelajaran yang sesuai dengan minat, kekuatan, dan kebutuhan anak, program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan akan meningkatkan kepercayaan diri anak untuk terus belajar dan semakin berkembang kemampuannya. Jadi, pentingnya penilaian itu supaya kita mendapat info bagaimana kita bisa melakukan penilaian. Kalau kita tidak memiliki data, lalu kita bisa mendapatkan informasi tentang perkembangan anak. Mulai dari yang belum bisa, tetapi ketika kita memberikan stimulasi, lalu bisa melihat sejauh mana capaian-capaian yang sudah tercapai pada tahap-tahap perkembangan anak. Kemudian, siapa yang melakukan penilaian? Karena proses pembelajaran selama masa pandemi dilakukan di rumah, maka orang tua akan membantu guru dalam mengamati pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, jadi orang tua mempunyai peran dalam penilaian. Kapan penilaian itu dilakukan? Bisa kapan saja dan di mana saja. Jadi ketika anak mulai bangun tidur sampai dia mau tidur lagi malam. Bagaimana nanti dengan orang tuanya yang sibuk, orang tua yang tidak ada di rumah ketika siang hari? Nah, di sini kita tidak terikat dengan kapan waktunya. Jadi di mana ketika orang tuanya berada di rumah, orang tua harus mendampingi anaknya karena kita memerlukan data itu. Kita memerlukan laporan-laporan pencapaian perkembangan anak. Nah, orang tua tidak bisa mengatakan, oh kami sibuk, gitu ya. Tetapi kita melakukan komunikasi dengan orang tuanya bahwa anaknya butuh bimbingan, butuh pendampingan di masa COVID ini, agar supaya setiap aspek-aspek perkembangan anak bisa terstimulasi dengan baik. Bagaimana orang tua menyampaikan hasil belajar anak kepada guru? Nah, itu melalui foto-foto kegiatan anak. Pasti orang tua senang juga melakukan kegiatan pemotretan terhadap setiap aktivitas anaknya. Nah, hasil dari kegiatan itu bisa dilaporkan baik melalui foto atau juga secara lisan, tertulis maupun dengan menggunakan video.
Proses penilaian ini pertama dilakukan dengan pengumpulan data. Data berupa hasil karya dan video-video, kemudian data dianalisis, disimpulkan. Pelaporannya tertulis maupun lisan. Nah, ada 4 skala dalam penilaian perkembangan anak. BB, MB, BSH, dan BSB. Ada guru yang sampai saat ini belum, ketika ditanya apa itu BB, belum berkembang. Apa itu BSH, berkembang sesuai harapan. Itu hanya akronimnya. Tetapi kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan BB ketika kita memberikan skor itu. Nah, kita bisa memberi penilaian BB jika anak melakukan pekerjaannya atau tugasnya atau saat bermain harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru atau orang tua. MB, bila anak melakukannya masih harus diingatkan atau dibantu oleh orang tua dan guru. BSH, bila anak dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten. Jadi konsisten ya, tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. BSB sudah bisa membantu temannya dan mencapai kemampuan sesuai dengan indikator-indikator yang diharapkan. Apa saja yang menjadi penilaian hasil karya? Jadi hasil kerja anak berupa coret-coret. Nah, ini harus diingat. Kadang-kadang guru melihat, oh ini cuma coretan, nggak usah dinilai. Padahal itu sangat membantu seperti apa sih coretan awal, perkembangannya sampai kemampuannya bisa menulis atau bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain. Ya. Tulisan, gambar, lukisan, bangunan balok, hasil lipatan, hasil kolase, hasil roncean, itulah hasil-hasil karya yang bisa kita nilai. Nah, ini adalah contoh hasil bagaimana cara menilai hasil karya. Ya. Di sebelah kiri saya ini bisa dilihat gambar anak dan hasil pengamatan guru ini menyerupai kepala, tangan, dan kaki. Ada warna biru dan merah dan ada juga nih warna campuran antara biru dengan merah. Ada huruf-huruf yang terangkai. Maka hasil penilaian sesuai dengan KD 3.34.3 mengenal anggota tubuh dan koordinasi tangan dan mata sehingga diberi skor BSH. Lalu mengenal warna dan membedakan dapat skor B, MB. Dan di 3.12, 4.12 menuliskan huruf karena tadi dikatakan hurufnya sudah terangkai. Ini karena videonya tidak bisa diputar, jadi ini terlihat sekilas di gambar. Ini ada hiu, anaknya bercerita bahwa ada hiu, cacing, kaki seribu, dan turun hujan. Ada kupu-kupu, ada orang di dalam hiu. Hiu ada di dalam laut yang dalam. Maka penilaiannya 3.10, 4.10 memahami dan menunjukkan bahasa reseptif, menyimak apa yang di dalam buku. Lalu memahami dan menunjukkan kemampuan bahasa. Dia bisa mengungkapkan bahasa ekspresif. Gitu cara menilainya ya. Nanti di sini kita bisa memberikan skor dari KD 3 dari kegiatan hasil karya BSH ditambah MB dengan BSH, maka kesimpulan di sini adalah BSH. Begitu juga seterusnya. Nah, berikut kita akan melihat video kegiatan anak di rumah.
Dokter. 10 kali dia berputar. Kegiatannya melompat dan melempar. Toy and keep it in the pocket here. Good grammar. Oke, itu kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Ya, tadi kegiatan-kegiatan yang menstimulasi fisik motoriknya, kemudian juga ada kognitif karena dia mengelompokkan atau mengelompokkan warna ya tadi, yang kuning di keranjang mana, yang merah. Ada kegiatan melompat, ada kegiatan berlari, ada kegiatan melempar. Oke, kemudian ini bisa dilihat ya, ini ya yang bisa diputar, coba kita lihat.
Oke, jadi di sini dalam permainan ini kita bisa melihat banyak aspek yang bisa kita lihat. Kita nilai dengan kegiatan bermain yang divideokan barusan. Ada pengenalan warna, ada pengenalan arah, ada bermain bersama, sosemnya, ada antrian, ada giliran, ada apa lagi ya? Ada pengenalan warna, kemudian motoriknya. Nah, jadi banyak yang bisa kita nilai dari satu kegiatan saja. Oke, jadi perhatikan nanti kalau kita membuat kegiatan di rumah, satu kegiatan banyak hal yang bisa, banyak aspek yang bisa kita nilai. Oke, untuk hasil-hasil penilaian yang kita dapatkan dikumpulkan dalam bentuk portofolio. Jadi portofolio itu apa sih? Portofolio adalah merupakan kumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang menunjukkan pencapaian perkembangan anak dari waktu ke waktu. Jadi data yang ada dibuat tanggalnya, disusun sesuai nama anak, kemudian hasil karya, foto, rekaman, suara, video, dan lain-lain semuanya ditampung, dikumpulkan dalam satu wadah atau satu tempat, dibuat namanya, dibuat usianya, dibuat kelompoknya. Itu namanya portofolio, supaya dalam melakukan penilaian itu ada semua di sana. Nah, seperti apa menilai penilaian bulanan? Penilaian bulanan yaitu mengumpulkan semua data, memilah data yang dimiliki, menganalisa data penilaian, hasil karya, terus video, terus mengisi dalam format penilaian perkembangan bulanan, dokumentasi dalam data portofolio. Ini adalah contoh format penilaian bulanan. Jadi ini nilai aspek penilaian, kemudian ini KD dan indikator sesuai yang tertuang di RPPM dan RPPH. Nah, ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ini tentu berdasarkan rekap dari mingguan kalau kita bisa mendapatkan penilaian bulanan. Jadi minggu pertama misalnya di sini BSH, lalu kesimpulannya BSH. Nah, ini kenapa ada yang tidak, karena dalam satu hari biasanya kita tidak bisa merekap semuanya, mengambil data semuanya, maka ada beberapa yang tidak bisa juga. Nah, ini kita bisa mengambil penilaian untuk anak misalnya satu hari 4 bisa juga, tapi kalau misalnya anak cuma 15, kalau memang bisa tercover semuanya ya lebih bagus gitu ya. Kemudian di cara pengisian format penilaian semester ya. Jadi satu format untuk beberapa bulan, cara pengisiannya cukup hanya diberi centang dan mencantumkan simpulan dari bulanan. Ini contohnya ya. Sebenarnya di sini tidak dicentang, langsung ditulis nilainya. Jadi sama formatnya, aspeknya KD dan indikator. Kalau tadi per minggu, sekarang bulanan. Jadi bulanan yang tadi di sini ini hasilnya 1 minggu. Pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, maka total atau hasilnya ini, kesimpulan ini adalah hasil dari bulanan. Sekarang mau dipindahkan ke semester, ini namanya kompilasi datanya. Jadi bulan 1, bulan 2, bulan Maret, April, Mei, dalam satu semester sampai 6 bulan, inilah dia penilaian semester. Nanti baru dijabarkan dalam raport atau laporan penilaian anak. Jadi formatnya sama, bulanan, mingguan sebenarnya bisa, mingguan sama juga, karena mingguan
berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kalau dia 6 hari. Nah, seperti apa pelaporannya? Pelaporan merupakan kegiatan mengkomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian tentang perkembangan anak. Tadi sudah direkap ya, jadi mingguan. Berarti misalnya contoh di sini ini semester, kalau di mingguan sama aja formatnya, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hasilnya BSH, berarti minggu pertama BSH dimasukkan ke rekap bulanan. Di sini dia minggu pertama BSH. Kemudian minggu kedua lagi sampai dia mendapatkan rekap hasil rekap dari 4 minggu. Itulah dia penilaian bulanan. Dari bulanan direkap lagi ke semester tadi. Sehingga di sini kolomnya bulan 1, bulan 2 sampai dia bulan Juni. Maka itulah dia rekap nilai 1 semester. Kemudian kita melaporkan. Seperti apa? Bagaimana cara melaporkannya? Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Memberikan informasi tentang laporan perkembangan secara singkat ya, dan nyata, sumber data otentik. Jadi rapor tidak dikarang-karang, tidak turun dari langit. Kali lagi rapor tidak bisa dikarang-karang, tidak juga turun dari langit, karena dia dikatakan berdasarkan bukti otentik, berdasarkan fakta. Mana faktanya? Itulah dia tadi kompilasi data dari laporan tadi, dari catatan perkembangan penilaian tadi, minggu harian, mingguan, kemudian bulanan sampai di semester. Hasilnya seperti apa? Itulah yang akan dijabarkan dalam raport. Isi laporan menggambarkan kemajuan perkembangan anak di setiap indikator. Kalaupun tidak, tetap disampaikan bahwa anaknya masih belum mencapai ini dan kita perlu bimbingan dari orang tua dan juga guru. Memberikan rekomendasi. Nah, disitulah rekomendasinya kalau anak belum mencapai tahap yang sesuai dengan KD yang diharapkan. Lalu laporan bersifat personal, individual, yang menggambarkan perilaku anak sebagai satu individu. Narasi rapor mengandung kekuatan dan rekomendasi. Jadi menggambarkan perkembangan yang telah dicapai dengan baik oleh anak. Bukan berarti hasilnya sudah baik, tetapi dari yang tadinya coretan bisa menyusun satu kata itu sudah luar biasa. Jangan mengharap satu kalimat, karena fase yang dilaluinya berbeda dengan temannya, misalnya seperti itu. Ya, oke, kita ke bahasa narasinya. Misalnya dapat merespon saat dipanggil namanya. Dari mana kita bisa tahu kalau kita tidak melakukan penilaian itu? Ya. Nah, oleh sebab itu penilaian itu kita lihat ya fakta yang sesungguhnya di lapangan. Kita hanya mencatat saja, menyalin saja apa yang kita lihat di kelas atau sekarang ini di rumah. Itulah dia, dapat melempar bola. Kalau dia tidak melakukan itu, bagaimana kita bisa menilainya? Oke, ini dia contoh. Ini bagaimana tata cara. Jadi menggunakan bahasa yang baik, mudah dipahami. Ini sudah tadi ya. Oke, ke sini lagi rapornya. Perhatikan cara menulis raportnya. Gunakan tadi bahasa Indonesia yang baik. Ananda Karel pada perkembangan nilai agama dan moral memiliki perilaku keagamaan dan moral yang berkembang sesuai harapan, BSH. Di mana bisa kita katakan dia BSH? Ia menunjukkan perilaku yang mempercayai Tuhan melalui ciptaannya.
ketika orang tua bertanya tentang siapa pencipta tanaman dan binatang yang ada di lingkungan rumah, Ananda Karel dapat mengatakan bahwa Tuhanlah penciptanya. Ananda mampu memimpin doa sebagai ungkapan syukur. Berarti di 1.1, 1.2 dia dapat nih perilaku moral yang berkembang sesuai harapan. Ini kan tadi berkembang sesuai harapan ini kita menjelaskan ini sesuai harapannya itu di mana. Ditujukan dengan berperilaku jujur dan menunjukkan perilaku sopan dalam perbuatannya serta menghargai teman. Makanya dia dibilang sesuai harapan. Dari mana dia, ibu guru tahu atau orang tua tahu dia menghargai teman, lalu dia tidak pernah diberi kesempatan bermain bersama. Nah, tentu kita kembali ke kegiatan tadi, perencanaan mingguan tadi. Ada nggak di situ dibuat kegiatan yang menyangkut sosial? Tentu ada, karena di dalam program kegiatan kita, rencana pembelajaran, ada aspek sosial emosional. Nah, ini yang dimaksud dengan rekomendasi. Ketika anak ada yang belum tercapai perkembangan, kita boleh memberikan rekomendasi seperti ini, didampingi ketika mau belajar, berdoa, atau belajar membimbing anak untuk berdoa ya. Jadi di situ berarti dia belum pas doanya, maka dibantu, direkomendasi untuk dibantu didampingi. Contoh perkembangan kognitif. Ini Ananda berkembang sesuai harapan. Ia tetap berusaha melanjutkan tugas meskipun menghadapi kesulitan. Ia dapat mengenal benda-benda, mengelompokkan berdasarkan ukuran, sifat, dan fungsi. Ada 3 loh, ukuran, sifat, dan fungsi. Jadi menilainya harus tuntas. Jangan anak hanya bisa membedakan ukuran. Sifatnya seperti apa benda itu, mudah cair atau bendanya keras. Kemudian fungsinya untuk apa. Jadi seperti itu ya. Karel juga dapat berpikir logis dengan baik, ditunjukkan dengan kemampuan membandingkan konsep besar kecil. Nah itu dia. Jadi kegiatan kita ketika di KD kita mengatakan anak dapat menggunakan besar kecil, banyak sedikit, di penilaian itu yang kita nilai. Sosial emosional ini saya ambil 3 aja ya. Jadi Ananda dapat menunjukkan rasa percaya diri dan melakukan pekerjaan secara mandiri. Apa sih? Kok bisa dikatakan dia bisa? Nah di sini dia mau berbagi mainan dengan adiknya. Makanan gitu juga, dia mau berbagi dengan temannya, mau bermain bersama teman, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian fakta di atas menunjukkan bahwa kemampuan sosial emosional berkembang sangat baik. Itu yang harus kita jelaskan kenapa dia berkembang sangat baik. Jadi sampai di sini saya simpulkan bahwa kita tidak bisa memberikan penilaian kalau kita tidak merencanakan kegiatan itu. Jadi ada sinergi, ada kesinambungan antara perencanaan dengan penilaian. Maka ketika direncanakan, sudah direncanakan, tidak dilaksanakan, berarti kita butuh proses. Kapan prosesnya? Di masa pandemik ini prosesnya berlangsung di rumah. Mudah-mudahan cepat selesai ya, bisa pindah ke sekolah. Jadi baru dilakukan penilaian oleh guru berdasarkan laporan-laporan dari orang tua. Ada kerjasama antara orang tua dengan guru dan anak tentunya. Jadi itulah materi kita penilaian. Dilakukan penilaian berdasarkan skala penilaian. Harus tahu seperti yang sudah disampaikan tadi, seperti apa itu BB, MB, BSH, BSB. Oke? Terima kasih. Demikian materi kita kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.